Ulang lagi doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah di hari tasyrik yang mulia yang dianjurkan kita memperbanyak takbir, memperbanyak sedekah, masih boleh berkurban. Sampai kapan Ibu terakhirnya? Ada yang tahu? Kurban dan takbir itu boleh sampai hari Senin asar. Jadi hari tasyrik itu jatuh hari ini, Sabtu, Ahad, Senin. Senin Ibu haram berpuasa. Jadi jangan terlalu solehah. Kalau Allah mengharamkan jangan dilakukan. Walaupun kita terbiasa puasa Senin Kemis. Tapi untuk Senin besok haram puasa. Kenapa? Waktunya memperbanyak takbir, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak memberikan daging atau hewan kurban. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan mengisi hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita diberi kesempatan puasa Arafah, di mana berpuasa itu dihapus dosa kita 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dikasih kesempatan sholat Idul Adha, diberikan kesempatan berkurban, diberi kesempatan pula duduk di sini. Panitianya keren banget, saya kaget hari ini gak libur katanya. Saya pikir paling sebaris 2 baris yang datang. Oh Masya Allah. Saya pikir paling 2 baris karena kan pada liburan keluar kota kan ibu-ibu biasanya begitu ya. Keluar kota, keluar negeri, keluar rumah gitu. Libur semuanya kita, seneng kalau ada tanggal merah gitu ya. Masya Allah ternyata ibu-ibu yang solehah yang hadir di sini memilih untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, pasangan yang soleh, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat pemalu. Rasulullah itu malunya beliau seperti gadis pingitan. Ibu pernah lihat gadis pingitan kayak apa? Kalau zaman sekarang jarang gadis pingitan. Gadis pingitan itu yang gak pernah keluar rumah. Jadi kalau melihat lawan jenis itu duk 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 gitu. Kalau sekarang kan melihat lawan jenis wow gitu ya. Masya Allah gitu. Kalau gadis pingitan itu nggak terbiasa melihat lawan jenis. Jadi mereka kalau melihat lawan jenis menerima tamu laki-laki, mereka dari balik pintu. Saya sempat melihat almarhumah ibunda saya demikian. Jadi kalau ada tamu atau yang menjemput ayah saya, siapa saja gitu, tamu laki-laki beliau bicaranya dari balik pintu. Kalau kita kan kita buka, Bapak ya Allah apa kabar? Ada yang malu. Dan Rasulullah SAW malunya beliau melebihi gadis pingitan. Maka hari ini kita akan lihat hadis Rasulullah SAW di mana beliau menganjurkan kita punya sifat itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Singkat ya. Cuma kalau kamu tidak punya malu, perbuatlah apa yang kamu mau. Nanti kita akan tahu apa yang dimaksud hadis ini. Ibu-ibu boleh download di HP-nya hadis Arba'in karena tidak terasa kita sudah sampai ke hadis 20. Berarti ibu-ibu sudah hafal 19 hadis gitu ya, Masya Allah. Saking hafalnya menguap lagi gitu ya. Tapi gak apa-apa diulang lagi. Berharap apa?
ada pahala dalam menghafal hadis-hadis ini insya Allah. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah kita bisa bersama beliau di surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita membahas hadis ke-20, Qori'ah kita boleh tolong bacakan artinya, silakan. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin al-Ansori al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adarakan nasu min kalami nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansori al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka. Iya, hadis riwayat Bukhari. Ibu, untuk menambah keberkahan, ini mumpung masih hari tasyrik, kita takbir sebentar ya Bu ya, untuk mengamalkan hadis ini. Malu saja kalau hari tasyrik kita nggak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Walillahil hamd, gitu ya Bu. Karena sampai sekarang di masjid masih saya dengar walillahil hamd. Asalnya walillahil hamdu. Walillahil hamdu, seperti alhamdulillah gitu. Ini dibalik, walillahil hamdu. Karena alhamdu di ujung itu waqaf, kalau berhenti suara daknya setengah. Jadi walillahil hamd gitu. Jadi walillahil ham ya Bu. Jadi bukan walillahil ham tapi walillahil hamd gitu. Alhamdulillah sudah kita takbir hari ini. Mudah-mudahan nanti di rumah kita membiasakan takbir ya Bu sampai Senin besok. Mudah-mudahan takbir kita dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Amin. Kita lihat hari ini bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansori al-Badri radhiyallahu an. Al-Ansori berarti dari kaum Ansor. Al-Badri yang ikut perang Badar gitu. Min inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah jika engkau tidak malu, maka perbuatlah apa yang engkau suka, apa yang engkau mau. Hadis ini menjelaskan 3 kondisi. Kondisi yang pertama ancaman. Kalau ancaman bagaimana? Kalau ancaman jadi begini Bu. Jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang kau mau. Tapi ingat, nanti ada hitung-hitungannya di hari kiamat gitu. Malu nggak sholat, nggak sholat nggak malu gitu maksudnya. Nggak puasa nggak malu, nggak nutup aurat nggak malu. Maksud hadis ini apa? Ancaman. Kalau kamu nggak malu, lakukan apa yang kamu mau. Terserah gitu maksudnya Bu. Mau sholat kek, nggak sholat kek, mau puasa kek, nggak puasa, mau buka aurat, terserah gitu Bu. Tapi nanti ada hitung-hitungannya di hari kiamat. Jadi hadis ini menjelaskan ada ancaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum
semua yang kita lakukan. Contoh kan sekarang maaf ya Bu, maaf banget. Saya kadang-kadang nontonnya malu. Ibu-ibu umur udah 50 ke atas. Goyang-goyang di TT gitu ya. Dengan aurat terbuka gitu. Kan kalau udah 50 ke atas kan body kita kayak ongol-ongol kan Bu. Kayak jelly kan begitu ya Bu ya. Saya nontonnya malu gitu. Nontonnya malu. Jadi ya Allah gitu, kesian gitu. Bahkan 60, 70 yang nonton malu, yang melakukan tidak malu. Jadi ini hadisnya masuk ke sini Bu. Kalau kamu tidak malu, lakukan apa yang kamu mau, silahkan. Mau joget, mau goyang, mau terbuka, mau apa, silahkan. Tapi ingat nanti gitu. Kita kadang-kadang kan, mohon maaf ya Bu, kita nih perempuan semuanya. Fitrahnya perempuan tuh pemalu. Tapi di era sekarang malunya udah putus, udah hilang. Kadang-kadang selingkuh gak malu gitu. Kalau perempuan tuh fitrahnya menjaga diri. Tetapi ketika dia hilang rasa malunya, itu udah tidak pantas, layak mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kamu mau berzina, mau selingkuh, mau buka aurat, mau melakukan maksiat, silahkan gitu. Tapi nanti ada hitung-hitungannya ya. Gitu. Kalau kita kan nggak sholat, malu. Allah udah ngasih kita oksigen gratis, matahari gratis setiap hari. Itu pun kalau kita bikin dosa, besoknya masih dikasih rejeki, badan sehat, malu Ibu. Ya Allah semalam bikin dosa, paginya dikasih rejeki lagi, badan sehat, bisa melangkah, bisa senyum. Padahal semalam bikin dosa dan lupa istighfar. Bikin dosanya apa? Kadang-kadang kan kita puasa belum diganti ya Bu. Yang punya qada puasa belum ganti, salat tertunda, sama suami gagah perkasa. Gagah banget gitu. Bangga kalau dia jadi istri pemarah dan galak gitu. Oh kalau suami aku takut sama aku gitu. Gagah gitu. Bikinlah kita bangga dengan sifat taat kita sama suami gitu. Kalau suami takut bukan sebetulnya karena takut ya Bu, karena dia melihat bahwa kita amanahnya saja gitu. Kalau pengen ganti casing mah udah dari awal pengen ganti casing Bu gitu. Gak bahagia-bahagia banget nikah sama kita gitu. Udah jelek, cerewet, galak gitu kan Bu. Tapi suami masih sayang sama kita. Allah masih ngasih rejeki sama kita. Ada rasa malu kan Bu, pagi-pagi dikasih badan sehat. Ya Allah, kemarin kita bikin dosa, pagi ini dikasih badan sehat. Matahari menyinari tubuh kita, oksigen kita hirup, sarapan masih ada gitu, keluarga menyayangi kita. Ada rasa malu gitu. Kalau kita sudah tidak ada rasa malu, ya lakukan gitu. Ini hadis ini singkat, padat, tapi nampar sebetulnya Bu. Lakukan yang kamu mau. Maka hadis pertama ini sifatnya ancaman. Buat kalian yang tidak punya rasa malu, lakukan gitu. Tapi nanti ada hitung-hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sekedar berita. Berita Bu, berita itu pernyataan saja. Maksudnya gini, kalau kamu gak malu ya gak apa-apa gitu. Hal-hal yang sebetulnya terkait dengan kebiasaan. Terkait dengan kebiasaannya Bu berita saja. Contoh mohon maaf banget Bu. Kita kadang-kadang kan suka makan di luar. Kadang-kadang bukan di luar rumah kita bawa tikar ke halaman, bukan Bu. Di warung tenda gitu. Ada tempat nongki-nongki bakso misalnya. Kan bakso jarang yang ada di kafe, tapi ini maksudnya di luar tuh Bu, yang warung-warung tenda. Itu pernyataan saja, makan bakso yuk misalnya ya Bu. Tapi di luar gitu. Ada yang gak biasa Bu. Di situ kita bilang, gak enak kalau dilihat orang.
Sebetulnya nggak ada apa Bu, nggak ada larangan khusus Bu gitu. Cuma sekedar kabar saja gitu. Kalau itu nggak biasa, maka dari hadis ini para ulama membagi malu itu ada dua. Ada malu fitrah, ada malu yang diusahakan. Sama dengan cinta. Cinta kan ada dua tuh Bu, ada cinta fitri, bukan cinta fitri season 6 Bu ya. Cinta fitri itu cinta fitrah. Jadi ada yang fitri, ada yang kasbi. Fitri itu fitrahnya dia punya rasa malu, punya rasa cinta gitu, fitrahnya dia. Kalau kasbi sesuatu yang diusahakan. Malu ada dua juga, sama dengan cinta. Cinta, takut, malu itu ada dua. Ada yang fitrahnya dia memang punya rasa malu, ada yang diusahakan. Janganlah gitu, gak pantas lah. Memang dia berjuang untuk punya sifat itu gitu. Bisa dipahami ya Bu, contohnya gini. Katanya ibu-ibu kalau gak pakai contoh kan ngambang tuh ilmunya. Gini, cinta fitrah ketika cinta sama pasangan, sama anak-anak, sama keluarga, sama barang-barang branded, sama rumah. Itu fitrah Bu. Perempuan kan kesana. Kita kalau udah beberes rumah, ibu tahu kalau udah rapi-rapi rumah suka lupa sholat kan. Ya Allah di jam segini gitu ya. Fitrahnya kita beberes gitu. Maksudnya kalau lagi liburan, rebahan, scroll TikTok, Instagram dan apa. Tapi kan kita nggak tenang kalau pintu belum dikunci. Gitu ya Bu. Jadi fitrahnya kita tuh senang sama rumah kita. Kita rapihin, kita taruh bunga, itu senang aja. Makanya kalau mau liburan, lebaran kita suka menghias rumah, itu fitrah. Fitrahnya kita cinta sama itu. Sama pasangan, sama anak-anak. Itu cinta fitrah itu. Tapi kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu cinta yang harus diusahakan. Gimana biar dapat cinta itu? Menuntut ilmu gitu Bu. Kumpul dengan orang baik-baik, itu cintanya diusahakan. Malu pun demikian. Ada malu yang memang dia fitrahnya punya rasa malu. Jadi contohnya tadi ketemu sama lawan jenis malu. Ibu tahu ketika seorang gadis dua ya di dalam Al-Quran ya, dua putri Nabi itu diminta memanggil Nabi Musa. Itu kan malu-malu kan memanggil Nabi Musanya gitu. Fitrah itu begitu. Sama halnya misalnya kita malu kalau ngobrol sama laki-laki kita sendiri gitu. Itu fitrah, enggak saya sendirian enggak mau gitu kan Bu. Itu fitrah gitu. Tetapi ada malu yang diusahakan. Kalau kita tidak menjaga diri kita, malu gitu. Itu diusahakan tuh Bu. Kalau kita tertawa bareng-bareng sama lawan jenis, ngakak, sampai lupa nutup mulut gitu. Itu harus diusahakan. Jadi diusahakan kalau tertawa tuh gini. Gitu. Ditutup. Jadi nggak terbuka sampai lalat masuk, nyamuk masuk. Ada pantas nggak ya gitu. Ada juga misalnya malu kalau punya duit nggak sedekah gitu Bu. Malu punya rezeki nggak kurban. Malu dikasih badan sehat nggak sholat. Malu kan Bu gitu. Kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ibadahnya luar biasa? Karena beliau merasa malu, tidak pantas kalau udah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosa, masa ibadahnya kaleng-kaleng gitu. Makanya istri-istri beliau itu mau ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh nggak mampu, nggak kuat gitu. Sampai Aisyah berkata apa? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah dosa-dosamu sudah dihapus? Bukankah surga sudah dijamin untukmu? Kenapa ibadahnya masih sekeren ini gitu? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya apa? Justru udah digugurkan dosa, udah dikasih jaminan masuk surga. Masa masih standar aja ibadahnya gitu. Ini kebanyakan
makan daging gitu. Nyate Bu. Jadi ada rasa malu yang memang harus diusahakan. Kalau kita bagaimana Bu? Kita nih muslimah, harus punya rasa malu gitu. Malunya bagaimana? Kayaknya kalau terbuka aurat kita malu, nggak pantas gitu. Kalau suara kita menimbulkan fitnah, malu gitu Bu. Kan sekarang perempuan suka dialay-alain gitu ya, di manja-manjain, didesah-desahin. Kalau kita tuh begitu, malulah gitu maksudnya. Itu malu yang diusahakan gitu. Apalagi kalau ngomongnya sama suami orang. Huruf S diganti C semua, pisang jadi picang gitu. Terima kasih jadi maaci. Kan bapak-bapak jadi ikut-ikutan, cama-cama gitu kan. Malu gitu ngomong begitu sama suami orang gitu. Kalau sama suami sendiri bebas, ibu bebas. Bebas, halal. Justru suami seneng kalau kita manja gitu. Kan kalau jadi istri jangan tegas-tegas banget ya Bu. Ayah, jangan lupa sholat 5 waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ngeri gitu. Tapi kalau ayah, kita sholat yuk gitu. Alhamdulillah kita masih dikasih rezeki, dikasih anak-anak sehat, orang tua sayang. Kita bahasanya kan Bu lebih bisa diterima. Kita mungkin usahakan di penghujung tahun ini kita evaluasi sama-sama kayak gitu. Biar nanti bulan depan, tahun baru Hijriah, kita buat gebrakan baru, ibadah yang semangatnya lebih lagi dan seterusnya. Kalau ngobrolnya kita itu suami bisa nerima. Tapi kalau bahasanya you and me, kamu dan aku, itu suami agak susah. Ayah, perbaiki kenapa sih dirinya? Ya Allah, kayak ibu nih udah solehah. Enggak. Dengerinnya juga nggak enak gitu ya. Walaupun ibu maaf, di zaman sekarang banyak ibu-ibunya yang sudah hijrah duluan. Bisa dipahami ya Bu? Dulunya dugem bareng gitu Bu, ke diskotik bareng. Istrinya mendapatkan hidayah lebih dulu. Walaupun ada di antara kita yang qadarullah istrinya mendapatkan hidayah terlebih dahulu, tapi nuntun suami itu pelan-pelan. Jangan ditarik, jangan dibetot, ngerti nggak ya Ibu ya? Paksa, kalau tarik kan gitu, dibetot, ayo hijrah gitu. Kenapa? Karena hidayah itu kan hak prerogatif Allah. Dibimbing, tangannya dipegang gitu, biar hijrah bareng-bareng, di dunia bareng-bareng, di akhirat juga bareng gitu. Jangan kita saat diuji itu ninggalin pasangan gitu. Justru kan dia ayah dari anak-anak kita yang pengennya masuk surga sekeluarga kan Bu gitu. Kecuali kalau sudah ada ultimatum, sudah ada target sekian belas tahun gak ada perubahan, mungkin kita pisah. Saya akan tanya sama Allah, mau konsultasi sama Allah apakah kita bertahan atau kita berpisah gitu. Dia udah konsultasi sama Allah. Karena ada yang lelah juga Bu, buka kulkas masih menyimpan minuman keras gitu Bu. Jadi jamaah saya kan unik-unik ya Bu, ada yang masih nemenin suaminya dugem ke diskotik, masih nemenin suaminya gitu ya Bu, buka kulkas masih ada minuman, kadang-kadang bertanya nih gimana ya Bu Fatia gitu. Saya minta dia untuk istikharah gitu. Kenapa? Karena boleh jadi surganya dia kan lewat suami gitu. Mengajak suami, kemudian menuntun suami, boleh jadi itu kan surganya dia di situ. Jadi diusahakan kalau Allah menghendaki kita Bu bisa istiqomah itu rezeki ya Bu. Bilangnya sama Allah minta istiqomah aja Bu. Enggak gampang nih Bu istiqomah duduk di sini tiap bulan, tiap pekan, datang ke pengajian. Enggak mudah gitu. Cuma orang-orang yang memang dibimbing sama Allah saja gitu. Kita merasa masih butuh ilmu ya Bu. Saya masih ngaji Bu. Saya masih ngaji, saya masih bertanya. Bukan berarti
ngajar terus, enggak, ada waktunya saya nuntut ilmu juga, ada waktunya saya baca juga, bertanya juga ada Ibu. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita punya gitu. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu kan Allah tinggikan derajatnya. Sampai-sampai Allah bertanya apa Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu? Pasti jawabannya akan berbeda. Kita kalau punya ilmu tuh ada remnya ya Bu. Mau bikin ulah itu nggak pantas, masa jamaah JGC begitu. Nggak jadi Bu. Kita mau melakukan hal-hal yang mungkin orang di luar sana biasa melakukannya. Tapi kita kayaknya nggak pantas, masa jamaah JGC ada begitunya gitu Bu. Jadi itu malu yang diusahakan. Malu yang diusahakan. Kalau malu fitrah kembali lagi kepada background kita ya Bu. Latar belakang kita. Ada yang memang pemalu, ada yang malu-maluin kan Bu. Tetapi ketika hadir ke pengajian, dengar hadis ini, insya Allah kita punya malu yang akan kita usahakan. Di antaranya pertama menjaga penampilan. Muslimah itu jaga penampilan Bu, jangan terbuka auratnya. Mohon maaf banget Bu, kalau pakai jilbab jangan dicekek. Jilbab bunuh diri, Ibu tahu jilbab bunuh diri yang dicekek. Mohon maaf Ibu, nanti ininya terlihat. Kan perempuan itu bodinya kan maju mundur cantik. Ada yang maju, ada yang mundur. Yang maju mundur itu yang bikin fitnah. Jadi ya diketutup lah gitu. Dadanya ketutup gitu. Kalau jilbab bunuh diri kan gimana ya Bu, namanya bunuh diri gitu. Diusahakan tutup, itu penampilan. Yang kedua, tutur kata. Tutur kata kita diusahakan tidak dibuat lenje, mendesah, atau manja-manja, malu aja gitu. Malu kalau tutur kata kita sedemikian rupa, kecuali sama suami, sama mahram. Kita kan kadang manja sama abang kita gitu Bu. Kadang manja sama adik kita. Ya nggak apa-apa karena kan mereka mahram gitu ya Bu. Yang ketiga, mohon maaf terkait dengan make up, penampilan. Kalau saya perhatikan Ibu tuh rapi, pantes gitu. Kan ada yang pakai bulu mata sampai bisa nyapu halaman. Gitu ya Bu. Ada yang itu pun tidak boleh berlebihan kan Bu. Ini dalam surat Al-Ahzab semuanya ada tuh Bu. Di surat Al-Ahzab itu penampilan dijaga, tutur kata, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj. Tabarruj itu menampakkan sesuatu yang tidak layak untuk ditampakkan gitu. Kalau mau tampil cantik boleh gak sih? Boleh. Syaratnya 3. Perempuan kan fitrahnya pengen dandan ya Bu. Perempuan itu fitrahnya pengen dandan, pengen rapi, pengen bersolek. Boleh. Syaratnya 3. Yang pertama kepada mahram. Suami, orang tua, mertua, anak, abang, adik. Itu boleh tuh Bu. Paman juga boleh. Tapi kalau kepada ipar nggak boleh. Ibu ada yang nyaman dengan ipar. Ipar itu maut. Bukan judul film, hadisnya memang begitu. Ipar itu maut. Sama ipar nggak boleh. Sama sepupu nggak boleh. Jadi kalau mau tampil cantik yang saya sebutkan tadi, suami itu nomor 1 Bu. Suami yang layak melihat kita cantik itu nomor 1 suami. Hindari suami mengucapkan kata-kata, ibu kalau ke pengajian cantik seperti ratu, di rumah seperti pembantu, malam hari seperti hantu. Hindari. Jadi harus kita eksplor kecantikan kita nomor 1 sama suami. Orang tua kita boleh melihatnya, mertua kita boleh, anak boleh, adik kakak boleh. Itu pertama ya Bu, syarat mau cantik pertama kepada
mahram. Yang kedua, tidak merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah haram, Ibu. Allah sudah berikan kita udah cantik, Ibu. Hidung kita walaupun tawadu tapi manis gitu. Kalau orang Eropa, orang Arab kan pada takabur tubuh hidungnya. Iya, rezekinya dia gitu. Tapi kan cantik itu kan relatif, Ibu. Ada yang orang bilang cantik kalau hidungnya takabur, kulitnya glowing, putih gitu ya Bu. Sapi juga kan putih gitu. Tetapi ada yang bilang saya suka siapa yang hitam manis gitu. Yang hidungnya tawadu, yang matanya kayak celengan segaris gitu kan Bu. Itu cantik itu relatif. Kenapa? Agar nanti mereka berpasang-pasangan ketemu gitu. Enggak semuanya sepakat orang cantik begini, enggak Ibu. Berbeda-beda relatif. Jadi Allah ciptakan kita udah cantik, syukuri saja dengan merawat kecantikan yang sudah Allah ciptakan. Merawat boleh, merubah tidak boleh. Merawat bagaimana? Facial, perimbat, pedi-medi, boleh Ibu. Lulur tuh boleh, merawat. Tapi kalau merubah nih alis di sini Bu. Terus dikerok, terus diganti di sini, cus. Itu nggak boleh. Memang semakin berumur itu alis makin turun. Itu dari sananya Bu, sudah Bu. Ini udah alisnya turun, dikerok, diganti ke sini. Lucu aja ngeliatinnya gitu Bu. Memang udah gak seimbang Bu. Udah semuanya turun itu Bu. Ya pipi ya semuanya turun. Otomatis alis juga turun. Gak bisa, oplas itu dilarang Bu. Oplas dilarang. Jadi silahkan memelihara kecantikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah tanpa merubah ya Bu. Kan sekarang alis diculam, bibir diobras, hidung nanti diapain lagi gitu. Dineci mungkin wallahu alam. Jadi gak boleh merubah ciptaan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau bermake up, memakai make up itu yang halal. Kandungannya halal ya Bu, saya nggak nyebut brand, khawatir saya di endorse gitu, enggak. Saya nggak di endorse, cuma harus kandungannya halal. Kan ada sekarang Bu ya bedak, apapun itu ada tulisan halalnya. Itu pilih yang halal saja. Terus kalau yang menutupi kulit saat haid saja, contoh kutek kan menutup tuh Bu. Air wudhu, mandi itu nggak bisa. Cat rambut yang nutup Bu. Jadi kalau kita misalnya mandi airnya nggak tembus itu nggak boleh. Tapi kalau nggak nembus boleh. Misalnya ibu pengen berpenampilan beda, kanan warna merah, kiri warna kuning, tengah hijau misalnya gitu ya. Di hadapan suami boleh dengan catatan tembus air waktu mandi. Saya nggak berani nyebut merek Bu karena intinya ibu nanti bisa lihat di ingredientnya aja terbuat dari apa. Yang boleh itu yang dari pacar. Pacar kuku boleh Bu. Tapi kalau kutek kan enggak. Ada salon yang kalau kita pakai pacar kuku terus di pedi-medi itu kayak kutek jadinya. Ih keren banget gitu. Kayak kita pakai kutek padahal itu pacar. Saya sempat ketika umroh ada orang Arab nanya. Ukhti dia bilang, itu maaf kukunya pakai apa? Haram kata dia. Kalau kamu pakai kutek, saya bilang ini bukan kutek. Terus mengkilatnya apa? Itu pedi-medi Bu. Kalau yang profesional tuh memang apa ya Bu, bening gitu. Kayak pakai kutek putih padahal enggak gitu. Ibu boleh kalau pakai pacar itu boleh. Pacar kuku maksudnya. Rambut juga kan ada yang terbuatnya dari pacar kuku. Saya nggak sebut nama merek ya Bu. Intinya gunakan make up yang kandungannya halal. Boleh tuh Bu. Jadi syaratnya 3. Pertama apa Bu? Untuk mahram ya Bu ya. Yang kedua betul tidak merubah ciptaan Allah. Yang ketiga kandungannya halal begitu. Nah ini terkait dengan apa? Dengan malu yang diusahakan. Jadi malu ada 2 Bu. Malunya fitrah. Yang kedua malu yang diusahakan. Bagaimana malu yang diusahakan ketika kita punya ilmu, kita akan berusaha. Nah enggak itu enggak gitu. Itu kandungan hadis ini. Tadi biar karena terdistrak, tadi
Ibu masih ingat gak? Hadis ini yang pertama bermaksud ancaman ya Bu. Yang kedua, betul, berita. Berita saja, pernyataan. Yang ketiga, ibahah. Ibahah itu artinya boleh. Hukum yang boleh aja. Kalau kamu nggak malu gitu, ya lakukan apa yang kamu mau. Hal-hal yang tidak melanggar nggak melanggar syariat. Misal dia mau keluar, aduh saya malu nggak pakai jilbab, itu melanggar, gitu ya Bu. Ini yang dimaksud kalau kamu nggak malu, lakukan apa saja yang kamu mau, itu sesuatu yang boleh. Tidur boleh, makan boleh, gitu kan Bu. Kemudian jalan-jalan boleh. Kalau kamu nggak malu ya udah gitu. Misal kita nggak bisa bahasa Inggris, terus kita pengen jalan-jalan. Ntar ngomongnya gimana? Kalau kamu nggak malu nggak apa-apa, pergi aja. Kan nggak melanggar tuh Bu. Traveling kan nggak malu, apa nggak melanggar. Traveling tuh nggak melanggar. Kalau misalnya kita cuek aja mau bisa kek bahasa Inggris enggak kek, yang nggak apa-apa gitu. Jadi yang dimaksud hadis ini sesuatu yang boleh saja. Tidur nggak melanggar kan Bu. Contoh misalnya, aduh di rumah mertua tapi ngantuk banget gitu. Ya udah kalau kamu nggak malu tidur aja di rumah mertua gitu. Bisa dipahami ya Bu. Itu hadis ini menyampaikan sesuatu yang boleh saja, tidak melanggar syarat, nggak melanggar syariat, nggak melanggar Allah. Kalau melanggar Allah harus malu gitu. Kalau orang berzina, orang selingkuh kan melanggar Bu, nggak bisa gitu. Maksudnya ini hanya untuk hal-hal yang boleh. Boleh ya Bu, makan tuh boleh. Kita hunting yuk gitu. Kadang-kadang kan kita hunting makanan Bu. Hunting makanan kemana? Kayaknya kita urusannya makan mulu ya. Ya nggak apa-apa kalau nggak malu gitu. Kalau malu ya jangan gitu. Malu kan sama orang. Kayaknya mikirin gitu kan Bu. Mikirin perut mulu nih. Suka malu kan Bu. Tapi kalau kita ya nggak apa-apa kan masih gitu ya Bu. Selama masih boleh. Nah hadis ini ibahah. Jadi 3 ya Bu. Hadis ini yang pertama terkait dengan ancaman. Yang kedua pernyataan atau berita. Yang ketiga sesuatu yang boleh atau ibahah. Malu sudah saya sampaikan, malu ada 2. Ada malu yang malu fitrah, yang kedua malu yang diusahakan. Kalau malu fitrah biasanya Bu, gadis pingitan tuh pemalu. Gadis pingitan pemalu Bu. Memang dia gak terbiasa bertemu lawan jenis, gak terbiasa bertemu dengan orang banyak. Dia kalau enggak aku malu ketemu sama A, B, C, D gitu. Dia itu memang bawaannya dia pemalu gitu. Kalau malu yang diusahakan awalnya dia gak punya rasa malu. Awalnya. Tetapi dia merasa dari hadis ini nih kayaknya memang harus malu gitu. Akhirnya dia berusaha untuk malu. Malu sholat terlambat. Malu tuh Bu. Malu kalau ngerumpi terus. Harusnya kita malu tuh Bu. Ya Allah udah ngaji bertahun-tahun ngerumpi masih doyan. Harusnya malu tuh Bu. Aduh gimana ya kalau gak ngerumpi sariawan. Harusnya dia punya sifat malu. Iya ya kita ngaji udah lama banget ya tapi ngerumpi masih doyan ya. Harusnya malu dia gitu. Itu malu yang diusahakan itu Bu. Tadi malu membuka aurat, malu lenje-lenje dan seterusnya. Berbuat dosa harusnya malu. Melanggar rambu-rambu Allah harus malu. Itu malu yang diusahakan begitu. Ada yang ketiga, malu yang tercela. Malu yang tercela yang bagaimana? Dia nggak paham nggak nanya. Ini bukan nyinggung ibu-ibu yang nggak mau nanya ya gitu. Kalau ibu-ibu kan cerdas, ngaji paham, alhamdulillah. Ini misal kita di kelas, dulu kan pernah ya Bu, pada kita sistem itu misal matematika gitu, kita nggak paham. Tapi kalau kita nanya takut, nggak paham, malu nanya kan Bu. Ya kan saya sebelum tua begini kan muda dulu ya Bu, SMP dulu, SMU dulu gitu.
Kadang-kadang pengen nanya tuh ada rasa malu. Nah itu malu yang tercela. Kalau bisa nggak paham angkat tangan nanya. Anak-anak kita gitu. Anak-anak kita kan ada yang, nah ayah nak belajar, aku sebetulnya nggak paham yang ini. Kenapa nggak nanya? Malu aku kalau nanya gitu kan Bu. Nah itu malu yang tercela itu. Kalau nggak paham nanya. Nah ada istilah apa Bu? Malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kalau kita nggak paham, seperti contohnya Idul Adha. Contoh nih Bu, hari Tasyrik kan sampai Senin, nggak nanya, Bu Fatia emang Senin besok nggak boleh puasa misalnya, terus dia puasa gitu, itu kan jadi sesat dia, mardudah, dia tertolak amalnya, justru kenapa? Haram dia berpuasa hari Senin besok, oh kan gitu Bu. Makanya ketika kita puasa bulan Ramadan, apa hadisnya Bu? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan menambah 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti dia berpuasa 1 tahun. 1 tahun bagaimana ngitungnya? Kan kalau puasa sebulan kan 30 hari. Kalau pahalanya 10 kali lipat, pahalanya 10 kali lipat sama dengan 300 kan Bu? Tambah 6 hari di bulan Syawal. Nah 6 hari kalau pahalanya 10 kali lipat kan jadi 60. Setahun berapa hari? Setahun 365. Gitu kan Bu? Ramadan 300, Syawal 60 sudah 360. Yang 5-nya mana? Yang 5-nya haram berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. 5 ini haram berpuasa. Jadi termasuk besok ini kita udah Bu, perbanyak sedekah, perbanyak takbir, syukur-syukur ada rezeki. Kurban masih boleh Bu. Kurban masih boleh sampai Senin Asar. Kurban masih boleh sampai Senin Asar. Takbiran masih boleh sampai Senin Asar. Nah ketika kita tahu itu maksimalkan. Ya baca Quran, takbir, sedekah gitu ya Bu. Di hari Tasyrik menyenangkan orang lain. Traktir teman gitu. Sering-sering Bu mentraktir teman itu menyenangkan hati orang tuh sedekah. Tapi gantian ya Bu, jangan minta ditraktir terus. Kita ngeluarin dalilnya Mbak mentraktir orang sedekah. Mbak pernah traktir? Nggak pernah. Gantian ya kita mentraktir dia kadang-kadang gitu. Nah hasilnya buah dari malu ada 2. Kalau kita punya sifat malu, karena malu sebagian dari iman ya Bu, malu itu sebagian dari iman. Orang yang punya sifat malu terhindar dari api neraka insya Allah. Bagaimana? Malu kalau nggak sholat, malu nggak puasa, malu punya rezeki nggak zakat, malu ada rezeki nggak kurban, malu gitu kan Bu. Orang yang punya sifat malu itu selamat. Karena malu itu sebagian dari iman. Nah apa buah dari malu? Buah dari malu ada 2. Yang pertama ifah. Apa ifah? Ifah itu menjaga kesucian. Jadi ifah itu menjaga diri gitu ya Bu. Menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu ifah itu. Menjaga kesucian. Arti ifah itu menjaga kesucian. Dia berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Dia berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Orang malu kan terhindar Bu. Makanya orang punya sifat malu itu sebagian dari iman. Dan Rasulullah SAW paling malu. Malunya beliau melebihi gadis pingitan. Dan muslimah harus punya sifat malu gitu ya Bu ya. Malu kalau jadi pelakor, malu selingkuh, malu misalnya membuka aurat, malu kalau goyang-goyang di gitu ya Bu ya, ditonton banyak orang dan seterusnya. Yang kedua selain menjaga kesucian, ifah, yang kedua adalah wafa. Apa wafa? Menepati janji. Wafa itu menepati janji. Kalau misalnya udah kalau aku punya rezeki aku traktir ya. Terus nggak menepati, malu kita Bu. Punya hutang nggak bayar, malu. Terus kalau misalnya tetangga ngasih terus sama kita,
kita nggak balas, malu kan Bu gitu. Jadi kita selalu menepati janji. Hal-hal yang membuat kita menjadi terjaga kesucian kita, kemudian kita bisa menepati janji-janji kita baik kepada Allah maupun kepada manusia. Itu hadis yang ke-20 yang bisa kita pahami gitu ya Bu ya. Nggak terasa jam 11:10. Ibu ada mau ditanyakan, saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, silakan. Boleh. Pernahnya nanti kita lihat. Kita lihat yang bertanya ada berapa orang. Hah? Kalau yang bertanya ada 5, nggak usah ada kuis. Nanti kita lihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah penyampaian dari Ustazah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustazah menjadi barokah kepada kita, dan mudah-mudahan Ustazah juga yang telah menyampaikan ilmunya diberi kesehatan, diperluas ilmunya. Silakan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya silakan maju ya, supaya menghemat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, saya mau nanya. Tolong berdiri, angkat tangan di mana? Oh ya. Ya, apa hikmah dan manfaat dari memiliki sifat rasa malu dalam Islam? Hikmahnya. Terima kasih Ustazah. Baik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh angkat tangan nggak? Oh, Ustazah, saya mau nanya, anak saya tuh yang perempuan malu ya. Kadang saya suka gregetan gitu, nih anak kok malu banget. Dia kadang malu bertanya, malu. Tapi salah satu tadi Ustazah bilang itu fitrah ya, dia punya sifat pemalu. Tapi satu sisi juga ya itu kadang malunya tercela juga ya Ustazah, dia malu gitu. Nah itu bagaimana treatmentnya Ustazah kita sebagai orang tua untuk dia menumbuhkan percaya diri biar tidak malu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ada lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, nama Waalaikumsalam. saya Nona dari Bekasi. Yang ingin saya tanyakan, untuk kalau kita pergi mencari ilmu, terus kita tidak bukan yang tidak izin sih, izin, cuman saya bilang sama suami, saya mau ikut kajian gitu ya. Terus mereka beliau mengizinkan. Iya. Nah, itu ada rasa yang gimana, saya merasa nanti suami saya berpikir yang nggak bagus gitu sama saya kalau saya ikut kajian, padahal saya ikut kajiannya benar-benar gitu. Berpikirnya apa? Iya, ya maksudnya gini loh. Kalau dia kan gini, kalau cari ilmu itu yang benar gitu, dipakai ilmunya gitu. Maksudnya gitu. Iya kayak gitu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hera dari Pasar Rebo. Saya punya 2 pertanyaan Ustazah. Oh, 1 aja. Bagaimana menyikapi orang yang berhutang kepada kita? Yang apa Bu? Yang Berhutang, I see. tapi dia nggak ada rasa malu untuk basa-basi belum bisa bayar. Demikian Ustazah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya seputar kurban, Bu Ustazah. Saya pernah dengar katanya kalau kita dibagi daging kurban tuh harus habis hari ini atau besok gitu. Kalau misalnya lewat dari sebulan atau 2 bulan, itu katanya udah bukan daging kurban lagi. Maksudnya kayak kita daging beli di pasar gitu. Itu benar gak ya Bu Ustazah? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah 5 ya Neng? Iya. Baik Ibu-Ibu Solehah, Alhamdulillah ada 5 pertanyaan, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, hikmah malu apa? Di surat An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Fassalihatu qanitatun hafidhatul ghaibi bima hafidhallah. Apa artinya? Fassalihat, wanita yang solehah, itu yang taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga kehormatan ketika suami tidak ada. Kenapa? Bima hafidhallah, karena Allah menjaganya. Jadi ketika kita punya rasa malu, hikmahnya tadi sudah saya singgung, dia akan menjaga kesucian diri. Malu kalau perempuan tertawa berlebihan, pulang malam belum ada di tengah malam belum ada di rumah gitu. Hikmahnya agar dia menjaga kesucian diri. Agar mohon maaf, agar laki-laki yang ingin meminang dia pun laki-laki baik-baik gitu. Karena laki-laki baik-baik untuk perempuan baik-baik, begitu kan? Dan perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik. Kalau kita pengen dapat suami yang baik, kita belajar memperbaiki diri. Sama halnya kalau kita punya anak pun demikian. Pengen dapat pasangan yang 3T, takwa, tampan, tajir, kitanya 3S. Solihah, sabar, dan cantik. Cantik hati kita, cantik penampilan kita, cantik tutur kata kita. Kenapa? Allah yang menjaga. Jadi ibu-ibu solehah yang hadir di sini, jika Allah memberikan kita rasa malu, apa ayatnya? Bima hafidhallah, karena Allah menjaganya. Jadi Allah akan menjaga kesucian diri kita, dan Allah akan menjaga wafa kita, menepati janji kepada Allah dan kepada keluarga serta kepada manusia. Demikian ya, keluarga bagian dari manusia ya. Jadi kita akan menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan kepada manusia. Yang kedua, anak perempuan malu banget. Gimana nih? Umumnya memang perempuan begitu. Ibu dulu saya waktu masih gadis sebelum mondok ya di At-Taqwa, sebelum ke pesantren At-Taqwa, saya tipe yang tidak pernah keluar rumah. Jadi kalau ada tamu, saya malu di kamar aja, awalnya begitu. Sampai ibunda saya bilang, Fat keluar gitu. Itu ada tamu, temuin sepupu gitu. Apalagi kami paham ya Bu, almarhum ayah tuh paham kalau sepupu itu bukan mahram. Jadi kami tidak mengenal sepupu Du. Sepupu apa bahasa sininya? Sepupu ya, misanan. Kan misanan boleh nikah sama misanan Bu. Jadi kalau lebaran Bu, saya perempuan sendiri waktu itu. Kalau misalnya sepupu datang nih, ada om saya, anaknya 7 laki-laki. Kalau keluarga itu datang, langsung ayah saya, Fat masuk gitu. Karena terbiasa begitu Bu, kami masuk gitu ya. Sampai akhirnya udah dewasa, udah bisa ngejaga jarak, baru gitu. Terus gimana kalau anak kita malu? Kalau malunya dari dosa, gak apa-apa. Malu gak ngobrol sama laki-laki, gak apa-apa. Tapi kalau sama perempuan, ngaji, nah sering-sering diajak. Anak perempuan saya juga awalnya begitu, pemalu. Ketika liburan, ini kan lulus SMU Bu, libur 3 bulan saya ajak. Gayanya apa? Temenin Umi yuk gitu. Biar ketemu banyak orang. Karena kan kalau di pesantren Bu, kita ketemunya kan sama sejenis aja. Ketemu sama lawan jenis itu kayak malu banget gitu. Jadi kita terbiasa apa? Yuk ikut kajian, anak-anak hijrah kita ajak gitu. Agar dia malu, tetapi kalau sama teman-teman yang perempuan ya nggak terlalu malu gitu, gaul juga lah gitu. Sama lawan jenis malu nggak apa-apa gitu. Kalau sama yang sesama perempuan diusahakan ada hubungan ya Bu. Yuk ke pengajian ini, ke pengajian itu, sering-sering diajak keluar biar dia nggak jadi pemalu. Ibu itu wajahnya wajah gaul, wajah ibu ya. Saya perhatikan ibu tuh wajahnya gaul. Setiap ada pengajian ada. Cuma sayangnya satu, ngerumpinya juga kadang-kadang gaul ngerumpinya. Jadi gimana nih biar positif, ngaji oke gitu ya Bu, tapi
ngerumpi no gitu. Kenapa? Malu lah masa ngaji juga ngerumpi juga. Jadi kalau keluar dari pengajian nggak ada komentar-komentar negatif gitu. Kadang-kadang kan Bu kalau habis keluar dari pengajian suka gini, ngeliat Bu ini nggak alisnya miring sebelah, iya. Nah, kan jadi dosa gitu. Itu hal-hal gitu tuh malu lah. Janganlah malu lah masa kita ngaji tapi selesai gitu. Jadi nggak apa-apa ya kalau perempuan pemalu tinggal sering diajak-ajak ke pengajian atau ke tempat-tempat yang baik-baik aja. Bagaimana izin sama suami? Suami ngizinin tapi malu suka dibalikin. Ilmunya banyak tapi kagak diamalin gitu. Bilangnya gini, ayah kan lagi belajar. Yang nuntut ilmu aja gak bisa ngamalin, apalagi kalau gak nuntut ilmu. Ini lagi belajar ilmunya, belajar ngamalinnya. Makanya ibu tunjukkan sama suami, maaf ya Bu, kalau habis pulang ngaji tuh ada perubahan. Assalamualaikum, cium tangan suami, gitu. Nanti suami, gak sia-sia diizinin ngaji, gitu. Ibu kok solehah banget, korban pengajian gitu. Tiba-tiba jadi cantik di rumah gitu ya, berpenampilan menarik. Ibu kok sekarang genit banget sama ayah, korban pengajian gitu. Jadi suami tuh seneng, oh berarti ilmunya dipakai gitu. Maksudnya itu sih Bu. Tapi jangan baperan, jangan tersinggung kalau misalnya suami ngaji sering tapi namanya orang belajar gitu. Belajar ilmunya, belajar mengamalkannya gitu jawabannya. Yang belajar aja, yang ngaji aja belajar, apalagi kalau nggak ngaji, nggak bisa belajar ngamalinnya gitu. Memang kalau sama suami bawaannya mau perang mulu ya Bu ya. Suami ngomongnya apa, kita jawabnya apa, kadang-kadang gitu tuh begitu memang ujian Bu, ujian. Syaratnya juga Ibu, mohon maaf banget, kalau kita punya ilmunya, jangan merasa lebih dari suami ya Bu. Suami fitrahnya nggak mau digurui. Itu kuncinya. Fitrah suami nggak mau digurui. Makanya tadi saya bahas bahasa yang kita gunakan kita. Kalau misalnya contoh, mohon maaf, kita pengen ngasih tahu ke suami. Caranya gimana? Kita nanya, ayah, hukum kurban apa ya? Padahal kita pengen ngasih tahu ke suami, tapi sifatnya bertanya gitu. Jangan, ayah tahu nggak hadis ke-20, hadis arba'in. Nggak tahu kan, ibu tahu nih hari ini ibu ajarinnya, enggak juga gitu. Jadi kita tetap tawadu, kita tetap low profile ya Bu, humble lah, walaupun mungkin ada banyak hal yang kita lebih tahu dari suami kita, tapi jaga tawadunya gitu ya, dan jangan menggurui, itu kuncinya. Jangan pernah menggurui suami. Suami tidak nyaman Bu kalau bahasa yang kita gunakan itu menggurui gitu. Kemudian berhutang tapi nggak malu, gimana dong? Gini, Ibu kalau ada orang minjem uang, terus belum ganti-ganti dan dia kayaknya nyantai saja. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia lupa. Tuh kemungkinan pertama dia lupa. Yang kedua, memang dia nggak malu gitu. Nah kalau dia lupa, dia khawatirkan lupa, ibu bilang gini, Mbak, saya baru tahu loh, ternyata gara-gara hutang orang masuk surganya dipending, ditunda. Ya Allah, saya tuh takut banget Mbak masuk surganya ditunda gara-gara hutang sama saya. Takut Mbak lupa. Mbak ingat gak tanggal segini, tanggal 20 Mei kemarin atau tahun lalu, Mbak tuh minjem uang 3 juta, catatannya ada di saya. Mbak ingat gak? Emang ya? Iya, ada catatannya di saya. Yang menjadi masalah kita dan dia gak sama-sama nyatet. Terus dia bilang, kan udah bayar. Belum Mbak, belum. Udah. Buktinya, catatannya. Itu memang harus dicatat, Al-Quran nyuruh gitu kan. Nah nyatetnya nominal berapa, nominalnya itu sepantasnya. Kalau cuma 50.000, 20.000 bawa kwitansi kayaknya gak enak banget gitu. Yang pantas lah untuk
catat di kwitansi agar kita nggak lupa, dia juga nggak lupa, ada buktinya gitu. Kenapa? Memang ibu, jangankan ibu, saya dapat telepon dari Dubai, seorang bapak curhat. Bapak-bapak curhat dari Dubai cuman satu, Bu Fatihah kalau nagih utang gimana caranya ya Bu. Jauh-jauh Bu, cuman mau itu. Kenapa? Karena dia butuh duit, sementara temennya cuek banget gitu, yang ngutang. Ibu malah kalau bisa, mohon maaf ya Bu, kalau bisa gini, ini teman-teman deket ditanya, Mbak saya punya hutang gak sama Mbak? Gitu. Enggak, aman. Mbak di circle ini kita tanya lagi, Mbak saya pernah minjem uang gak ya? Enggak kayaknya. Barangkali nanti di circle yang ketiga, Mbak saya pernah punya hutang gak ya? Mungkin beli bakso atau beli apa? Iya waktu itu Mbak pinjam uang ke saya 200.000. Ah ganti langsung. Jangan saya sih kayaknya gak punya hutang. Belum tentu. Karena kan sekarang kita pakainya digital semuanya ya. Jadi cashless. Kita kan gak bawa cash gitu, cashless. Boleh jadi kita lupa, ternyata ada tukang pisang goreng kita beli dan dia nggak bisa pakai kartu debit, nggak bisa pakai kartu kredit, nggak bisa, pisang goreng Bu. Terus kita minjem pakai uang dia, boleh jadi kan gitu. Siapa saja yang pernah kita bergaul, ibu tolong tanya. Circle A, circle B, circle C, semua yang kita pernah kumpul, pernah nongkrong bareng, tanya. Terus kalau yang mohon maaf ya Bu, kalau ternyata dia menganggap udahlah cuma sedikit gitu, enggak usah. Pastikan bahwa dia redo, pastikan Ibu. Jangan dia mah orang kaya cuma 50.000 mah, belum tentu Ibu. Jangan terlalu pede bahwa dia memaafkan hutang kita, jangan. Kita pengen banget masuk surganya, tidak dipending itu. Maka ingatkan dia. Karena sekarang kan Bu, orang kalau lagi ngutang kita dikejar-kejar. Pas udah dapat utang kita yang ngejar-ngejar kan Bu ya. Jadi sebetulnya uangnya uang siapa sih kan gitu Bu. Kalau bisa Ibu mohon maaf catat semua yang minjam. Agar kita ada bukti, diingatkannya itu. Terakhir masalah kurban. Kurban ini harus langsung atau tidak, gini, tergantung kita mau mendistribusikannya kemana. Kalau ke warga lokal yang terdekat langsung. Tetapi sekarang ada lembaga yang ingin agar hewan kurban ini bisa didistribusikan ke pelosok. Pelosok negeri gitu ya Bu ya, pelosok daerah. Kalau dibawa saat itu bau, maka sama mereka dibikin kornet. Boleh Ibu. Artinya selama niatnya agar daging kurban ini bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita, ya boleh-boleh saja gitu. Kalau memang warga sekampung, langsung Bu. Langsung, ini misalnya di komplek JGC, udah kurban ya kemarin, hari Jumat. Karena ada yang kurban di sebelahnya hari ini. Karena kan kemarin hari Jumat Bu, waktunya pendek kata mereka. Jadi termasuk di keluarga saya, ya kurbannya di sembelihnya sekarang nih hari ini gitu. Termasuk di bea cukai gitu ya. Mereka nyembelihnya hari ini. Karena kalau kemarin waktunya terlalu pendek untuk sholat Jumat. Nah jadi kalau misalnya hanya satu komplek, orang-orang terdekat ya langsung Bu gitu. Tetapi seperti misalnya buat ke Gaza, Palestina, buat ke pelosok-pelosok negeri, mereka ada yang diawetkan atau dibikin kornet Bu agar bisa didistribusikan ke tempat-tempat yang tidak mudah dijangkau begitu. Jadi fleksibel saja, intinya disalurkan dan didistribusikan. Doa saya buat ibu-ibu yang kurban, semoga Allah ganti rezekinya dengan yang lebih banyak, lebih berkah. Dan yang belum berkurban, mudah-mudahan tahun depan bisa kurban, bisa berbagi ya Bu ya. Dan kita doakan buat saudara kita ya Bu, kita baca Al-Fatihah ya Bu buat jamaah haji. Yang tahun ini tuh ujiannya luar biasa, kita doakan
Mudah-mudahan mereka selamat sampai ke tanah air, dikasih kemudahan. Aduh, baca berita tahun ini tuh sedih ya Bu. Kita baca Fatihah buat saudara-saudara kita di sana. Yang wafat semoga dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya. Yang sakit semoga disembuhkan. Yang terlantar semoga ditemukan. Dan mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur. Dan yang hadir hari ini mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah, diundang untuk menunaikan ibadah haji. Ala hadhihi niyah wa likulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Itu saja ibu-ibu solehah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam pengajian, dan semoga bulan depan kita bertemu lagi dengan keimanan yang lebih baik lagi, dengan kesehatan yang lebih baik lagi insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.